Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kita berdoa. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kalau kami boleh melalui malam yang gelap, itu semua berkat pertolongan-Mu. Dan sebelum kami memulai hari ini, terlebih dahulu kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu.
hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya, bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu semakin hari semakin diperbaharui yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 10. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita sebagai orang Kristen, sejak kita menerima Yesus, percaya, bertobat, dan bahkan memberi kita dibaptis, hidup kita tidaklah hanya sampai di situ saja. Akan tetapi, Tuhan mau kita terus-menerus bertumbuh di dalam Kristus, semakin dewasa, terus berubah ke arah yang lebih baik dan ke arah yang benar, tumbuh mencapai target penuh, yaitu seperti Kristus. Kita harus mencapai target bertumbuh mencapai seperti Kristus. Bagaimana diperbaharui adalah kita bertumbuh dari hari demi hari, kita harus berbeda dari sebelumnya. Terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita telah menerima Yesus, banyak hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Timbul hal-hal yang salah, sengaja atau tidak disengaja, dan pada waktu yang kita ketahui, harus segera kita menyadari. Ketika kita salah, kita harus belajar dari kesalahan kita tersebut. Kita harus segera membuang hal yang salah tersebut dan diganti dengan hal yang benar. Harus segera diganti, dibuang, dan diganti dengan hal yang benar. Supaya apa? Supaya diperbaharui. Di dalam Mazmur 51 ayat 10-12, di sana dikatakan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Mari kita meminta kepada Tuhan supaya batiniah kita ini diperbaharui oleh Roh Tuhan yang teguh. Supaya kita boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan supaya kita juga bisa bertumbuh dengan benar sampai menjadi penuh seperti Kristus, terambil dalam Efesus 4 ayat 13. Dalam proses bertumbuh, menjadi dewasa rohani, izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan terus memperbaharui kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak mampu memperbaharui diri kita sendiri. Hanya izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, untuk boleh mengajari kita, sehingga kita boleh diperbaharui dari hari demi hari. Ada 3 hal yang Tuhan izinkan untuk kita alami sehingga kita boleh diperbaharui. Yang pertama yaitu pembentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kita dibentuk, bukanlah suatu hal yang mudah. Kita akan diproses ke arah yang lebih baik. Ketika kita diproses, kita akan mengalami yang namanya sakit. Kita akan mengalami yang namanya mungkin kenapa seperti itu. Ada pertanyaan kenapa. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita dibentuk, karakter kita dibentuk, kita mau mengizinkan Tuhan dan mengizinkan Tuhan membentuk karakter kita menjadi seperti karakternya Kristus. Saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari boleh diperbaharui mengarah kepada target seperti Kristus. Yang kedua yaitu kita harus mengalami yang namanya pelatihan. Sebagaimana kita harus dilatih untuk semakin terbiasa. Tanpa latihan, seseorang tidak dapat terbentuk. Sama halnya seperti seorang tentara. Mereka tidak akan bisa terjun ke dunia peperangan kalau mereka belum dilatih. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus dilatih dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan untuk mengarah ke hal yang lebih baik. Supaya apa? Supaya ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini,
kita bisa menang, tampil menjadi seorang pemenang di dalam Kristus. Dan yang ketiga yaitu disiplin. Kita harus belajar disiplin. Disiplin itu yaitu taat dan patuh. Kita harus taat, patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita berjalan di relnya Tuhan, kita tidak mengarah ke sana dan ke sini, mengarah ke kanan ataupun ke kiri. Kita boleh berjalan tetap lurus terhadap kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ketaatan itu lebih penting daripada pengorbanan. Ketika kita memilih taat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan kita ini akan meningkat. Kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar orang yang dibaptis, orang yang bertobat kepada Tuhan, melainkan kekristenan yang memiliki level yang tinggi, yang sudah hampir mencapai targetnya Kristus, yaitu sama seperti Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita membiarkan kehidupan kita untuk terus diperbaharui dari hari sedemi hari, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, dan izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita dan berkarya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang benar, boleh berdampak, menghasilkan buah yang manis yang boleh dinikmati oleh Tuhan, bahkan dinikmati oleh sesama kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Mampukan kami terus Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh terus diperbaharui hari ke demi hari, diperbarui oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat, patuh kepada kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk selalu menggandeng tangan kami, selalu memeluk setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh terlindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.